Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, pada saat ini kita akan membahas status putri duyung atau ikan duyung. Apakah putri duyung ini hanya sebatas mitos atau bagian dari binatang mitologi, atau memang ada faktanya, artinya memang benar-benar ada. Nah, jika ada, kira-kira seperti apa? Statusnya apakah sama dengan manusia, ataukah disamakan dengan binatang yang lain? Kalau disamakan dengan manusia, berarti dia wajib menjalankan syariat Islam dan juga boleh dinikahi oleh manusia. Tapi jika dia bukan manusia, berarti dia bagian dari binatang pada umumnya dan boleh dimakan dagingnya. Saudaraku sekalian, status putri duyung ini selalu ramai diperbincangkan di berbagai tempat karena penggambaran fisiknya yang dinilai aneh atau unik. Karena sisi lain memiliki fisik seperti manusia, tapi sisi lain memiliki fisik seperti ikan. Sehingga putri duyung ini sering ditampilkan di berbagai tempat karena keunikannya itu, karena keanehannya itu. Misalnya di Wahana, ada salah satu tempat wisata yang menyuguhkan hiburan, yaitu pembuatan akuarium besar. Dan di dalamnya ada putri duyung. Tentunya diperankan oleh salah satu petugas dari wahana atau tempat wisata tersebut dengan memakai kostum putri duyung. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Di samping itu juga, kita sering menyaksikan sosok putri duyung melalui film-film yang kita saksikan. Dan film berkaitan dengan putri duyung ini ditayangkan di berbagai TV nasional. Sehingga nama putri duyung sangat melekat dalam pikiran masyarakat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah putri duyung ini betul-betul ada atau nyata? Atau justru sebaliknya, dia hanyalah binatang fiktif? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa putri duyung memiliki sebutan lain, yaitu sirene setengah manusia, setengah ikan laut. Istilah putri duyung sudah tercatat di dalam budaya maritim sejak zaman dulu kala. Artinya, nama putri duyung ini bagi masyarakat pesisir pantai atau masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sangat tidak asing dan sangat familiar sekali. Nah, penyair Yunani kuno yaitu Homer pernah menulis tentang ikan duyung atau putri duyung ini. Memang ada yang menduga bahwa putri duyung adalah istri naga laut yang kuat dan berfungsi sebagai utusan terpercaya antara pasangan mereka dan kaisar di darat. Ternyata, kepercayaan pada putri duyung sudah ada sejak awal peradaban manusia. Putri duyung ini pertama kali muncul dalam lukisan gua di masa akhir zaman batu, sekitar 30.000 tahun yang lalu. Akan tetapi, sosok putri duyung sendiri yang digambarkan separuh manusia dan separuh ikan dari dulu sampai hari ini, banyak masyarakat yang belum pernah menemukan atau belum pernah membuktikan bentuk fisiknya atau keberadaannya. Kalau memang ada, kira-kira di mana habitatnya? Kalau memang berada di pulau tertentu, kira-kira pulau mana yang ditempati oleh komunitas putri duyung ini? Maka diduga sosok putri duyung ini hanyalah makhluk fiktif yang dikarang oleh orang-orang zaman dahulu. Sehingga binatang ini dianggap tidak ada oleh masyarakat dan hanya sebagai hiburan atau hanya sebagai mitos belaka. Saudaraku sekalian, ada versi lain menduga bahwa putri duyung adalah hewan mamalia laut. Ini merujuk pada data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sana dijelaskan bahwa istilah duyung sama dengan dugong, yaitu hewan mamalia laut yang hidup di perairan tropis.
Perairan tersebut ada di penjuru dunia, misalnya ada di Indo-Pasifik, kemudian Afrika Timur, sampai ke Pulau Solomon. Dari sisi makanan, ikan dugong adalah bagian dari hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dia bukan pemakan daging. Sedangkan di Indonesia, dugong terbesar di seluruh kawasan, mulai dari Papua, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kemudian Sumatera, Maluku, Timur Leste, dan pantai selatan Pulau Jawa. Nah, makanya ketika kita menyaksikan film kolosal, film-film yang berbasis cerita lokal, ini Putri Duyung selalu ditampilkan dan diyakini berada di pantai selatan. Namun setelah kita telisik lebih jauh, lebih dalam lagi, ternyata penyebutan istilah dugong tidaklah tepat jika kita arahkan ke ikan duyung atau putri duyung yang kita bahas saat ini. Karena jika ikan dugong adalah hewan mamalia laut, sedangkan istilah ikan duyung atau putri duyung adalah hewan yang menyerupai manusia, yaitu dalam sebagian fisiknya, dan sebagian fisik yang lain menyerupai ikan. Dan sebagian orang masih menganggap dia bukan bagian dari makhluk yang ada di dunia nyata, melainkan hanya ada di dunia fiktif. Lalu bagaimana menurut ulama-ulama Islam atau ilmuwan muslim berkaitan dengan status putri duyung ini? Di sini kita akan merujuk kepada pendapat para ulama tentang status ikan duyung ini. Misalnya kita merujuk pada kitab Hayatul Hayawan, jilid 1 halaman 46. Di situ dijelaskan pengertian atau definisi daripada putri duyung, yaitu insanul ma' yushbihul insan illa annahu danaban, yaitu putri duyung biasa digambarkan adalah manusia laut atau binatang laut yang menyerupai manusia, akan tetapi dia memiliki ekor, sedangkan manusia tidak memiliki ekor. Menurut Asy-Syaikh Qazwaini, beliau menyatakan bahwa ada seseorang datang membawa binatang ini. Artinya, dulu memang benar-benar ada orang yang memiliki atau memelihara binatang ikan duyung ini. Dan banyak masyarakat yang menyaksikan binatang ini. Riwayat lain menyebutkan bahwa di Laut Syam, dulu ada hewan yang bentuknya menyerupai manusia. Dan dia memiliki jenggot yang putih. Dan masyarakat Syam saat itu memberikan nama Syekhul Bahar. Syekh itu artinya orang tua, Al-Bahar artinya laut. Berarti binatang yang menyerupai orang tua karena memiliki jenggot itu yang hidup di laut atau hidup di air. Nah, binatang Syekhul Bahar ini, jika mereka dilihat oleh manusia, mereka sangat senang. Dan terkadang dia itu tertawa terbahak-bahak. Nah, lalu seperti apa ciri fisiknya? Dilihat dari ciri fisiknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, juz 4 halaman 230, menyebutkan bahwa putri duyung, yaitu dengan sebutan Banat Ar-Rum, yaitu ikan laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut panjang terurai, berwarna kecoklatan. Dia memiliki payudara dan vagina, seperti manusia berkelamin perempuan. Dia juga bisa berbicara, akan tetapi bahasa yang digunakan oleh putri duyung ini tidak bisa difahami oleh manusia pada saat itu, khususnya bagi masyarakat yang menemukan putri duyung pada saat itu. Mereka bisa tertawa terbahak-bahak. Nah, anehnya, pada saat itu, ikan duyung ini terkadang tertangkap oleh nelayan atau oleh pelaut, dan kemudian dinikahi. Setelah dinikahi, putri duyung atau ikan duyung ini dikembalikan ke laut. Nah, ini terjadi beberapa kali, teman-teman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, juz 4, halaman 325. Saudaraku sekalian, jika kita melihat data ini, justru kebalikan dari data di atas. Misalnya dari mitologi Yunani kuno dan fakta di masyarakat yang mana
tak ada satupun yang pernah bertemu dengan putri duyung atau menangkap putri duyung. Namun uniknya, binatang ini ditemukan oleh orang-orang Arab dan bahkan masyarakat Arab khususnya yang ada di pesisir pantai yang profesinya sebagai nelayan akrab sekali dengan yang namanya putri duyung atau ikan duyung. Jika melihat seperti ini, ikan duyung ini bagian dari manusia ataukah hanya makhluk laut yang fisiknya menyerupai manusia? Nah, ternyata ikan duyung atau putri duyung ini lebih dominan ke hayawan, ghairu akil, atau binatang yang tidak bisa berakal dan tidak bisa berbicara seperti kita. Walaupun memiliki fisik seperti perempuan cantik dari sebagian tubuhnya. Berarti dia bukanlah manusia. Maka jika ada nelayan yang menikahi putri duyung, hukumnya seperti apa? Tentunya hukumnya haram. Karena sama halnya menikahi binatang. Sedangkan manusia harus menikah dengan sesama manusia. Kita diharamkan menikahi binatang. Nah, itu hukum menikahi putri duyung sebagaimana yang diceritakan di atas yang pernah dilakukan oleh para nelayan pesisir pantai. Lalu jika dia binatang, bolehkah dagingnya kita makan, dagingnya kita olah, lalu kita jadikan lauk pauk untuk santapan kita? Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa semua binatang laut itu hukumnya halal. Apapun bentuknya, itu halal untuk kita makan. Bahkan bangkai yang ada di laut juga hukumnya halal, artinya boleh kita makan. Sedangkan ikan duyung atau putri duyung, bagian dari binatang laut, maka memakan dagingnya hukumnya juga halal. Ini dijelaskan dalam kitab Ajwibah, karya Asy-Syaikh Zurqani, halaman 46. Saudaraku sekalian, dari pembahasan kita awal sampai akhir, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya putri duyung itu benar-benar ada atau makhluk nyata, bukan makhluk fiktif, bukanlah makhluk mitologi. Hanya saja mungkin saat ini sudah punah, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menemukan keberadaan si putri duyung ini. Mengingat para ulama menjelaskan pengertian putri duyung dan fisik putri duyung, sekaligus interaksi putri duyung dengan masyarakat nelayan tanpa berbelit-belit dan sangat familiar sekali di kalangan masyarakat nelayan, khususnya masyarakat nelayan di Jazirah Arab. Nah, oleh karena itu, jika kita menemukan ikan dengan ciri-ciri seperti ini, yaitu ciri-ciri seperti putri duyung, yang mana fisiknya manusia, wanita cantik, sebagian yang lain berbentuk ikan, maka itu benar adanya, alias fakta, bukan sekedar mitos atau mungkin hanya dianggap sebagai hantu laut atau hantu peri laut. Sehingga teman-teman nggak usah takut. Jika bertemu dengan ikan seperti ini, itu berarti betul-betul putri duyung yang sudah dijelaskan oleh para ulama tempo dulu. Mungkin seperti itu. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.